Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1590 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat 3. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, dosa menghalangi mujizat Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang berkata, katanya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sanggup melakukan mujizat buat kita umatnya, tapi kenapa hidup saya hanya begini-begini saja? Saya bahkan bergumul dengan masalah dan pergumulan yang tidak kunjung berakhir. Padahal saya tidak pernah berhenti berdoa, saya selalu baca firman Tuhan dan terlibat aktif dalam pelayanan. Tapi kenapa Pak Pendeta? Saya tidak mengalami mujizat Tuhan. Apakah Tuhan hanya pilih-pilih orang untuk melakukan mujizat Tuhan? Kalau seperti itu berarti Tuhan tidak adil dong Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita tidak mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita? Karena ada penghalang antara kita dengan Allah sehingga mujizat tidak kita alami. Pertanyaannya, apa penghalang itu? Penghalang itu namanya dosa. Dosa artinya melanggar hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen berharap mengalami mujizat dari Tuhan terjadi dalam hidupnya, tapi dia masih hidup dalam dosa. Makanya saudara, dia tidak mengalami mujizat-mujizat itu dan protes kepada Tuhan. Kenapa? Karena masih terikat dengan dosa. Itu masalahnya. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kudus. Tuhan tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun itu. Namanya dosa ya tetap dosa, dan upah dosa ialah maut. Tuhan tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Seketika itu juga hubungan Allah dengan manusia terputus karena Adam dan Hawa berbuat dosa. Dosa itulah yang membuat Adam dan Hawa kemudian diusir dari Taman Eden, dan sampai sekarang akibat dari pelanggaran dosa mereka masih kita alami dan rasakan. Karena dosa Adam dan Hawa itulah yang membuat kita manusia menderita selama kita ada di dunia ini. Itu semua karena dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pasti tahu cerita tentang Nabi Nuh, di mana Tuhan murka kepada seluruh penduduk bumi. Kenapa? Karena dosa.
Karena dosa itulah Tuhan mau menghapus umat manusia dari bumi dengan cara mendatangkan air bah yang melanda seluruh dunia waktu itu. Hanya Nuh yang hidup benar, yang tidak bercela dan hidup bergaul dekat dengan Allah. Dialah yang diselamatkan. Sehingga Nabi Nuh dan keluarganya selamat pada waktu air bah melanda bumi waktu itu. Amin. Kenapa Tuhan begitu murka kepada manusia? Sehingga Tuhan menghapus manusia dari muka bumi ini. Karena kejahatan, karena dosa yang mereka telah perbuat. Saudara ingat kisah misi penyelamatan Lot dan keluarganya yang tinggal di Sodom dan Gomora. Kenapa Tuhan membakar Sodom dan Gomora serta penduduknya? Karena dosa umat manusia. Kenapa Tuhan murka kepada bangsa Israel? Bangsa kesayangan Tuhan, karena mereka berbuat dosa. Artinya Tuhan tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun. Ketika kita berbuat dosa, itu ada konsekuensinya, ada akibatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat umat Tuhan berbuat dosa, menyembah yang bukan Tuhan, mereka menyembah berhala, Tuhan menghukum mereka dengan menyerahkan umat Tuhan itu kepada musuh-musuh mereka. Betul status mereka anak-anak Allah. Tetapi kondisi mereka ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka ada di pembuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka menyadari keadaan mereka, mereka kemudian bertobat dan berseru kepada Tuhan. Tuhan menolong mereka, menyelamatkan mereka. Karena apa? Mereka menyadari kesalahan mereka, mereka sudah bertobat, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua dosa yang kita perbuat, semua ada akibatnya. Cepat atau lambat, semua ada akibatnya. Hari ini kita ditegur oleh firman Tuhan ini, bahwa mujizat Tuhan tidak akan terjadi dalam hidup kita kalau kita masih hidup kompromi dengan dosa. Kalau kita masih berbuat cemar, kalau kita masih mengucapkan saksi dusta, kita masih berbuat curang, berlaku tidak adil, kalau kita masih terikat dengan dosa-dosa, cabul, persinahan, dan lain sebagainya, saudara, sampai kapanpun saudara tidak akan mengalami keadaan yang baik dalam kehidupan saudara. Mari kita belajar dari bangsa Israel. Ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan menghukum mereka, menyerahkan mereka di tangan musuh mereka, sehingga mereka menderita, mereka betul-betul dipermalukan, dihina, sampai di titik nol. Tadi saya ceritakan proses dari bangsa Israel, sehingga mereka dipulihkan, mereka ada di titik nol dulu, baru mereka sadar atas kesalahan mereka, mereka bertobat, mereka berseru kepada nama Tuhan. Di saat mereka bertobat dan berseru kepada nama Tuhan, Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan mereka melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka, menyelamatkan bangsa Israel dari tangan musuh mereka. Mujizat baru terjadi ketika mereka sadar, ketika mereka bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran firman, maka kita akan melihat tangan Tuhan yang besar itu, yang ajaib, yang heran itu, akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel itu bertobat, berseru kepada nama Tuhan, Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Tuhan mendengar seruan doa mereka, dan Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Maka mereka melihat mujizat yang luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat dari Tuhan, karya-karya Tuhan yang heran dan ajaib, mari kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Yang pertama, mereka sadar. Di saat mereka sadar, mereka akui dosa-dosa mereka. Mereka minta ampun kepada Tuhan dan bertobat dari dosa yang mereka telah lakukan selama ini. Mereka kembali ke jalan Tuhan yang benar. Saudara, di saat kita sadar, bertobat, dan minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan Allah yang Maha Kudus itu akan menguduskan kita dengan darah anak domba Allah, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sehingga kita yang berdosa menjadi suci.
menjadi layak karena sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalahnya tadi saya katakan, seringkali kita tidak sadar diri kalau kita sudah hidup jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa kita ini orang berdosa. Kita ini butuh Tuhan. Bertobatlah, kembalilah ke jalan Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan beracara dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat mujizat dari Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua saudara, berserulah kepada nama Tuhan yang kudus itu. Di saat saudara sudah bertobat, berserulah kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berseru ini selalu saya artikan berdoalah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu saudara sama seperti dengan telepon bebas pulsa. Mau kapanpun, dimanapun, dalam situasi kondisi apapun kita. Ketika kita berdoa, doa kita langsung ke surga. Amin. Tuhan mendengar doa saudara dan saya yang bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara akan dipulihkan. Saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kita mengalami mujizat Tuhan, belajar taat. Taat pada firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi tidak pernah melakukan firman, sama dengan nol besar. Saudara, Tuhan menghendaki kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Artinya kita mau taat pada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, itu yang kita kerjakan, kita lakukan. Sehingga kita dapat melihat karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, yang heran, ajaib, yang luar biasa, yang pertama yang harus kita lakukan, sadar. Akui semua dosa-dosa saudara, berdoa minta ampun, dan bertobat. Maka saudara akan melihat Tuhan beracara dalam hidup saudara. Saudara, banyak kali kita melihat, mendengar, banyak orang yang sudah putus asa di dalam iman kekristenannya. Dia merasa, kenapa tidak ada mujizat terjadi? Saya sudah berdoa, saya sudah rajin ke gereja, tapi kenapa mujizat tidak terjadi? Saya masih sakit, saya belum keluar dari masalah saya, dan selain sebagainya. Saudara, masalahnya karena ada dosa, kita belum sadar dengan apa yang saudara sudah perbuat. Mungkin di masa lalu saudara sudah mengikat dengan janji-janji, dengan roh-roh jahat, para leluhur dan lain sebagainya. Mungkin saudara sudah mengikat perjanjian dengan jimat, dengan ilmu-ilmu gaib dan lain sebagainya. Tapi saudara nggak menyadari itu. Saudara sadar diri. Ada juga yang tetap ke gereja, tetap melayani, tapi dosa jalan terus. Bagaimana saudara mau mengalami mujizat kalau saudara masih hidup dalam dosa? Yang menjadi penghalang kita mengalami Tuhan, mengalami mujizat itu firman Tuhan dikatakan karena dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar keadaan saudara. Kalau saudara penuh dengan dosa, akui itu. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Maha Pengampun. Ketika kita mengakui dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, maka ia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan menghapus semua kejahatan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ada pengampunan. Amin. Tuhan akan menghapus dosa dan segala kejahatan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadari, akui, minta ampun, bertobat. Yang kedua, berseru kepada nama Tuhan. Ketika saudara sudah sadar, mengakui, minta ampun, bertobat, saudara berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar doa saudara. Amin. Dan jadilah pelaku-pelaku firman. Mau hidup taat pada firman Tuhan. Karena selalu saya katakan, firman itu adalah Tuhan Allah sendiri. Jadi di saat kita taat melakukan firman Tuhan itu, kita taat pada Tuhan.
maka saudara akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, kuasa kesembuhan Tuhan melawat mereka, sehingga mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Allah turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, sudah bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama dengan hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Haleluya. Salam kasih dari Pulau Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.